Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taqil Akbar. Saya dari Prodi FAI semester 4. Baik, untuk yang terhormat Bapak Muhammad Syarif Khalili selaku dosen pengampu mata kuliah Studi Hukum Islam, saya izin menjawab soal ujian dan saya mengambil yang nomor 1, yaitu tentang apa penyebab perbedaan pendapat hukum para ulama dalam fatwa fikih. Baik, langsung saja. Yang pertama, penyebab perbedaan yang paling mendasar adalah karakteristik bahasa Al-Quran dan hadis itu sendiri. Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab yang kaya akan makna. Ada kata-kata yang bersifat mustarak, artinya satu kata memiliki lebih dari satu arti dasar. Sebagai contoh, dalam surat Al-Baqarah ayat 228, wanita yang dicerai harus menunggu masa iddah selama 3 kali quru'. Dalam bahasa Arab kuno, arti quru' bisa berarti masa suci, tetapi bisa juga berarti masa haid. Akibatnya Imam Syafi'i mengartikan sebagai 3 kali masa suci, sedangkan Imam Abu Hanifah mengartikannya sebagai 3 kali masa haid. Satu kata, dua hukum yang berbeda, dan kedua memiliki dasar linguistik yang valid. Faktor kedua adalah perbedaan terhadap penerimaan dan penilaian terhadap hadis. Pada masa lalu, hadis-hadis Nabi tersebar di berbagai wilayah Islam. Seiring dengan berhijrahnya para sahabat, bisa jadi sebuah hadis sudah sampai dan sahih menurut ulama di Madinah, namun belum sampai ke telinga ulama di Irak. Selain itu, standar metodologi para ulama yang menilai kesahihan hadis juga berbeda. Ada ulama yang sangat ketat dalam menerima hadis jika bersinggungan dengan urusan publik, sementara ulama lain menerimanya dengan penuh lebih longgar selama perawiannya terpercaya. Lanjut, metode penalaran dan perbedaan kaidah fikih. Penyebab ketiga adalah perbedaan dalam metode penalaran atau usul fikih. Ketika sebuah masalah baru tidak ditemukan jawabannya secara eksplisit di dalam Al-Quran maupun hadis, para ulama menggunakan metode penalaran yang berbeda untuk menarik hukum ijtihad. Lanjut, ada faktor lain yaitu perubahan zaman, tempat, dan tradisi. Faktor terakhir yang tidak akan kalah penting adalah perbedaan uruf atau adat istiadat, serta perubahan zaman dan tempat. Para ulama sangat menyadari bahwa hukum fikih yang bersifat dinamis atau harus mampu menjawab kemaslahatan manusia. Sebuah kaidah fikih yang sangat populer berbunyi, tidak diingkarinya adanya perubahan hukum karena perubahan zaman dan tempat. Bahkan Imam Syafi'i sendiri memiliki qaul qadim atau pendapat lama saat beliau di Irak, dan qaul jadid yaitu pendapat baru setelah beliau pindah ke Mesir dan melihat realitas sosial yang berbeda. Jika satu ulama saja bisa mengubah pendapatnya karena berpindah tempat, maka sangat logis jika ulama yang hidup di era modern saat ini mengeluarkan fatwa yang berbeda dengan ulama yang hidup di abad pertengahan. Sebagai penutup, perbedaan pendapat di kalangan ulama fikih adalah sebuah keniscayaan. Hal itu terjadi pada wilayah furu'iyah atau cabang-cabang hukum, bukan masa lalu usul atau pokok akidah yang fundamental seperti keesaan Allah atau kewajiban sholat. Iktilaf adalah kerahmatan dan kelonggaran bagi umat. Ia memberikan kita pilihan ragam sosial hukum yang legal dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, agar Islam tetap relevan dan fleksibel di setiap waktu dan tempat. Tugas kita sebagai umat bukanlah memperdebatkan perbedaan, melainkan saling menghormati kelapangan dada para ulama yang telah mewariskan ilmu ini kepada kita. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.